Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Yes, yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Salam Murtadin. Saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, firman Tuhan berkata di dalam Injil Matius 7 ayat 12. Di situ dikatakan kepada kita semuanya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, firman ini Bapak Ibu untuk mengingatkan kita semuanya agar kita selalu berhati-hati dan kita selalu menjaga lisan. Jangan sampai lisan kita bisa menyakitkan orang lain. Jangan sampai tutur kata kita bisa membuat orang lain tersinggung dan hatinya sakit gara-gara lisan kita. Maka apabila kita tidak mau orang lain perlakukan kepada kita hal yang menyakitkan, kita pun jangan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Karena terhadap apa yang kamu ukurkan, maka orang lain akan mengukurkan juga kepadamu. Nah, saudaraku, ayat ini juga sangat cocok sekali kepada saudara kita Ustadz Abdul Somad. Gara-gara lisan Abdul Somad tidak bisa menguasai diri, tidak bisa menguasai ucapan lisannya, Abdul Somad 2 hari yang lalu ditolak di negara Singapura. Kali ini Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, saudara kita Pendeta Saifuddin Ibrahim Bapak Ibu di sebuah artikel wartaekonomi.co.id. Di situ ditulis di artikel Warta Ekonomi, Pendeta Saifuddin Ibrahim ngoceh lagi, komentar soal UAS bikin ngelus dada. Ini ditulis oleh artikel Warta Ekonomi. Sebenarnya kata-katanya itu sangat tidak pantas ya, karena Pak Saifuddin Ibrahim bukan ngoceh, tetapi beliau memberikan penjelasan, mengajak saudara semuanya untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis. Kalau kata Buya Syukur Yasin, saya selalu menambahkan jangan takut murtad. Jadi Pendeta Saifuddin Ibrahim mengajak saudara untuk melihat, memperhatikan setiap apa yang disampaikan oleh Abdul Somad. Apakah dia tidak pernah menghina orang lain? Apakah dia tidak pernah mengolok-ngolok kitab suci orang lain? Bahkan dia berkata apa? Di sebuah videonya, di salib itu ada jin kafir. Mengenai ISIS, apa kata dia? Nah, kita harus ulang-ulang supaya teman-teman di sana bisa merenungkan. Mereka bisa berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara waras. Kalau kata saudara kita Bapak Muhammad KC, salam sadar Indonesia hebat. Ya, ini kata Bapak Muhammad KC. Kalau kata saya, salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan untuk seluruh umat manusia. Terutama sekali kepada teman-teman di sekitar saya, orang-orang di sekitar lingkungan di mana saya tinggal, Bapak Ibu. Nah, saya akan membacakan di sebuah wartaekonomi.co.id. Warta Ekonomi Jakarta, tersangka kasus penistaan agama dan ujaran kebencian yang menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan. Pendeta Saifuddin Ibrahim turut mengomentari penahanan dan pengusiran penceramah Ustadz Abdul Somad alias UAS oleh imigrasi Singapura. Nah, Bapak Ibu, bukan saja Pendeta Saifuddin Ibrahim yang ikut mengomentari si Abdul Somad. Semua media sosial, bahkan semua televisi ikut menyoroti apa yang dialami oleh si Abdul Somad. Ya, apa yang dialami oleh Abdul Somad. Nah, Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim berkata, Saifuddin mengaku UAS jelas dilarang masuk Singapura lantaran pemerintah setempat telah mengantongi sejumlah bukti jika penceramah kondang itu berhaluan radikal. Nah, ini kata Pak Saifuddin. Saifuddin bahkan tak segan mengatakan UAS ditendang dari Singapura karena dirinya menjadi salah satu calon petinggi khilafah di masa mendatang. Ini komentar daripada Pendeta Saifuddin Ibrahim. Saya ambil di wartaekonomi.co.id.
Khotbahnya disenangi Kadrun, pendiri khilafah. Somad salah satu digadang menjadi petinggi sehingga Bareskrim tidak bisa menangkap. Ini bagaimana saudara-saudara, kata Saifuddin dalam sebuah video yang tayang di saluran YouTube yang kelola dikutip populis.id Rabu tanggal 17 bulan 5 2022. Lebih lanjut, Saifuddin mengaku dirinya menjadi dalang penahan dan pengusiran UAS saat penceramah itu memboyong keluarganya berlibur ke Singapura pada Senin tanggal 16 bulan 5 2022 lalu. Saifuddin mengaku meminta otoritas setempat melakukan hal itu lantaran UAS selama ini kerap menghina pemeluk Kristen. Ini benar sekali. Kalau kita melihat Abdul Somad, dia suka sekali menghina agama Kristen. Saya tidak tahu apa penyebab Abdul Somad itu tidak suka dengan agama Kristen. Apa penyebab Abdul Somad tidak senang dengan agama Kristen? Apakah di dalam kitab suci Kristen tidak pernah dibahas bidadari? Tidak pernah dibahas nanti di sana ada pesta ini, pesta itu? Tidak dibahas nanti di sana ada pasar? Di dalam kitab Kristen juga tidak pernah dibahas mengenai memusuhi orang yang tidak seiman, yang tidak seagama, seakidah. Justru di dalam Alkitab itu dibahas, ya. Di dalam Alkitab itu dituliskan, diajarkan kepada kita, kepada kami khususnya orang yang percaya kepada Yesus HaMasiah. Kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Orang yang membenci kami, kami berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni mereka. Tuhan mengampuni orang-orang yang menghina, mengolok-ngolok, mencemooh, menertawakan kami. Ini yang tertulis di dalam Alkitab. Apakah gara-gara ini Abdul Somad tidak senang dengan Alkitab? Coba saudara bayangkan, mana ada ayat di kitab suci saudara seperti yang tertulis di dalam Injil. Kasihilah orang yang memusuhi kamu, orang yang membenci, orang yang menganiaya, orang yang mengolok-ngolok, orang yang mengutuki kamu. Bahkan Alkitab mengajarkan doakan mereka. Coba saudara bayangkan, ada tidak di kitab suci saudara? Justru di sebuah hadis dikatakan, yang sering dikutip oleh Abdul Somad, kalau ada orang yang keluar dari agama Islam, apa kata Abdul Somad? Halal darahnya, wajib dipancung, kafir, kata Abdul Somad. Ini kata Abdul Somad, sekalipun saudara tidak memakai hadis itu, tidak melakukan apa kata hadis itu, tetapi itu tertulis jelas di dalam hadis, dan itu sering dikutip oleh Abdul Somad, dan videonya beredar Bapak Ibu. Nah, jadi di dalam Alkitab itu tidak ada hal yang seperti itu, karena menyangkut iman itu pribadi masing-masing. Dan saya sebagai penginjil evangelis ya memberitakan Injil agar orang menerima Injil. Bahkan orang yang menolak Injil bisa terima Injil. Yang mengolok Injil bisa melihat isi Alkitab. Saya dulu juga seperti itu, menghina Alkitab, mengolok-ngolok. Tetapi ketika Tuhan jamah saya baru tahu ternyata sebelum saya mengenal Injil, saya dibohongin. Siapa yang membohongi Bang Pendi? Yang mereka itu yang suka berkata Injil dipalsukan, yang suka berkata Injil sudah dimensohkan, sudah digudangkan, sudah tidak berlaku lagi. Mereka yang membohongin. Nah, bahkan Al-Quran berkata apa? Bertakwalah kepada kitab sebelumnya, karena di dalamnya ada petunjuk, di dalamnya ada cahaya, di dalamnya ada pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Bahkan Allah berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau kamu ragu-ragu terhadap apa yang aku turunkan kepadamu, bertanyalah kepada ahli kitab, yaitu orang yang membaca kitab sebelummu. Bahkan Al-Quran di ayat yang lain berkata, orang yang membaca Alkitab, orang yang beriman, bertakwa kepada Alkitab, di dalam hati mereka ada sifat, ada rasa santun dan kasih sayang. Wow, luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, maka Bapak Ibu jangan mau dibohongin. Jangan, ayo lihat Alkitab sesekali. Kenapa sering sekali dikatakan Alkitab dipalsukan? Ada apa? Apa yang mereka takutkan? Coba lihat, coba perhatikan, intip sesekali. Kalau saudara malu, saudara bisa buka di internet. Saudara bisa googling Bible, ketik. Saudara akan menemukan ayat-ayat Alkitab di sana. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayo. Ya, saya selalu mengajak saudara
supaya saudara tidak jatuh dalam dosa dan saudara menemukan kebenaran, saudara bisa bertobat, saudara bisa menemukan cahaya ilahi, saudara juga bisa mendapatkan hidayah melalui Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Di luar dia? No. Kebaikan di luar dia ada, tetapi tidak ada kebenaran, ya. Nah, saudaraku, saya lanjutkan membaca di wartaekonomi.co.id. Somat ini kenapa saya perintahkan tangkap? Karena menghina salib, menghina agama Kristen dengan tegas-tegas, tapi pemerintah tidak memberikan sanksi tuturnya. Nah, saudaraku, memang benar sekali. Ya, benar sekali. Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim selalu meminta supaya pihak hukum menangkap si Abdul Somad setelah dia menghina salib. Jangan suka mencari celah kepada penginjil, kepada para pendeta, tetapi ada orang-orang tertentu yang jelas-jelas memecah belah umat, yang jelas-jelas menghina iman orang lain, tidak ditangkap, dibiarkan, bahkan bebas dia koar-koar. Ayo, ya. Ini yang selalu disoroti oleh Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, dan kita semua juga menyoroti hal ini. Kenapa si Abdul Somad tidak pernah diproses hukum ketika dia menghina salib? Apa maksudnya? Dalam video yang sama, Saifuddin juga membahas kasus penistaan agama yang menimpa Muhammad KC yang saat ini sudah dijebloskan ke dalam penjara. Saifuddin mengaku menyayangkan penangkapan terhadap MKC. Dia mengatakan yang bersangkutan hanya membuat video yang membantah pernyataan UAS, namun ditangkap dan dihukum. Nah, Bapak Ibu, saya sering sekali katakan, bahkan saya mengutip sebuah ayat. Kalau apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad KC tidak ditambahkan dan tidak dikurangi. Ya, jelas ayatnya ada. Kalau Abdul Somad tidak jelas, tidak ada dalil di salib itu ada jin. Seperti yang komat lagi sekarang. Siapa namanya itu? Mu'alaf kondang yang dijuluki sebagai Umar bin Khattab Indonesia. Siapa namanya? Yahya Woloni. Ya, dia kumat lagi sekarang. Ditangkap cuma sebentar, diproses. Itu pun diproses supaya kemungkinan agar tidak enak dengan orang Kristen. Nah, jadi tidak ada dalil ayat apa itu yang dituduhkan atau apa yang dihinaan mereka terhadap kekristenan. Tidak ada. Kalau apa yang disampaikan oleh saudara kita Bapak Muhammad KC itu ada jelas tertulis, ya, dan tidak ditambahkan, tidak dikurang. Malah Muhammad KC yang membuat video bantahan Somad ditangkap. Tragis, KC disiksa dengan hukuman seperti orang narkoba tukasnya. Ya, orang narkoba saja belum tentu disiksa seperti itu, dikasih tinja, Bapak Ibu. Tidak. Yang kasih tinja pun siapa? Orang berdosa. Nah, makanya perhatikan Alkitab, ya. Perhatikan Alkitab ketika Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat, silahkan kalian lempar perempuan ini. Silahkan kalian lempar si penzina ini. Orang yang melempar pertama adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa. Orang yang tidak pernah berbuat dosa. Apa yang terjadi? Tidak ada yang berani melempar. Kenapa? Semuanya orang yang berdosa. Alkitab sudah berkata, bahkan di dalam hadis juga dikatakan kullu bani Adam khata'un, setiap anak manusia, setiap manusia berdosa. Alkitab mengatakan, ya, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim, telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, dan penghakiman itu hak Tuhan, bukan hak manusia. Nah, siapa Anda memberikan tinja kepada kepada Bapak Muhammad KC? Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, para pencinta channel Injil Baget. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, rencana liburan Ustadz Abdul Somad dan keluarganya ke Singapura batal terlaksana setelah penceramah kontroversi itu dideportasi imigrasi setempat. Dia Abdul Somad ingin ke Singapura, ingin liburan. Itu beredar informasi. Juga ada yang beredar informasi kalau dia bukan liburan saja, tetapi juga ceramah di depan TKW. Peristiwa ini terjadi pada Senin tanggal 16 bulan 5 2022 kemarin. UAS sendiri telah mengkonfirmasi kabar tak mengenakan itu. Akhirnya UAS curhat juga dia, ya. Kalau kata Bang Deddy Sregar, cengeng sekali dia. Lewat sebuah video yang tayang di saluran YouTube Hi Guys Official Selasa, UAS berbicara panjang lebar
mengenai kronologi pengusiran dirinya dari negeri Singapura Putih itu. Dia bilang dirinya dideportasi secara sepihak oleh imigrasi setempat tanpa alasan yang jelas. Jelas alasannya kenapa Anda ditolak di Singapura. Jangan mengada-ngadakan ya, jangan menghasut. Pegawai imigrasi tak bisa menjelaskan alasan deportasi. Jadi yang bisa menjelaskan Ambassador of Singapore in Jakarta. You have to explain to our community. Why did your country, why did your government reject us? Ternyata saya masih bisa baca bahasa Inggris, walaupun bahasa Inggris yang saya baca Bapak Ibu ya, saudara nilai ya. Saudara nilai. Why did your government deport us? Kenapa? Apakah karena teroris? Ini kata Abdul Somad. Apakah karena ISIS? Apakah karena bawa narkoba? Itu mesti dijelaskan. Kata UAS dikutip populis.id. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, maka kita perlu sekali menjaga lisan kita, menjaga perkataan kita agar tidak menyinggung orang lain, menyinggung orang banyak, apalagi menyinggung pemerintah. Jangan saudaraku, kita Alkitab perintahkan kepada kita harus berdoa buat bangsa dan negara kita, berdoa buat pemerintah, ya, berdoa agar orang-orang yang ada di dalam pemerintahan diberikan roh takut akan Tuhan, dan di orang-orang di sekelilingi, orang-orang di sekitar pemerintahan tidak ada kadrun, ya, tetapi orang-orang yang membawa kedamaian, membawa dampak yang positif buat bangsa dan negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum bishim hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasyah, Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin.